Saya akan membahas tentang pengulangan. Pengulangan adalah suatu langkah di mana kita akan melakukan proses yang berulang-ulang untuk penambahan data. Pengulangan terdiri dari for next, onGoTo, dan onGoSub. Saya akan membahas tentang for next terlebih dahulu. For next adalah bentuk pengulangan terkendali dengan variabel kendali yang terus berjalan maju atau mundur. Format penulisan pengulangan ini adalah sebagai berikut. Dan saya akan memberikan contoh menggunakan statement for next. Contohnya adalah untuk menampilkan bilangan ganjil, kita menggunakan program seperti ini, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Yang kedua, saya akan membahas tentang onGoTo. onGoTo digunakan untuk pemilihan proses. Proses akan pergi ke suatu nomor baris tertentu sesuai dengan nilai n. Saya akan memberikan contoh menggunakan statement onGoTo. Hasilnya seperti ini. Saya akan membahas tentang onGoSub. onGoSub adalah gabungan antara statement onGoTo and GoSub return untuk loncat ke program kecil atau subroutine. Saya juga akan memberikan contoh menggunakan statement onGoSub. Dan output yang dihasilkan dari program yang saya tuliskan di atas adalah sebagai berikut. Pada pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang statement left string. Left string digunakan untuk menampilkan atau mencetak beberapa karakter dari arah sebelah kiri sebanyak n karakter dari X string. Bentuknya adalah sebagai berikut. Dan contohnya adalah, maka ia akan menghasilkan morning, mid string. Tujuannya untuk menampilkan atau mencetak suatu karakter yang dimulai dari karakter ke M dari kiri ke kanan sebanyak M ke arah kanan. Misalnya saya akan memberikan contoh seperti berikut ini, dan hasilnya adalah good evening. Right string digunakan untuk menampilkan atau mencetak beberapa karakter dari arah sebelah kanan sebanyak n karakter dari X string. Bentuknya adalah sebagai berikut. Dan contoh dari statement right string adalah sebagai berikut. Maka dia akan menghasilkan output afternoon. Len digunakan untuk menghitung panjang dari suatu ungkapan string. Contohnya adalah sebagai berikut, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Fungsi numerik terdiri dari random, int, rnd atau biasa disebut random, digunakan untuk memberikan nilai acak. Setiap kali fungsi ini dilaksanakan, harga yang diberikan akan berada antara 0 dan 1. Contohnya adalah seperti ini, dan ia akan menghasilkan output seperti ini. Sedangkan int digunakan untuk membulatkan suatu pecahan ke bilangan bulat terkecil. Contohnya seperti ini, dan hasil outputnya adalah seperti ini. Kita juga mengenal fungsi absolute. Fungsi absolute digunakan untuk mengambil harga mutlak dari suatu ekspresi numerik. Saya juga akan memberikan contoh seperti ini, dan hasil outputnya seperti ini. Kita akan membahas pertemuan ke-10 dan ke-11 tentang cara membuat report.
Saya sudah mengambil contoh program dari program QBasic, dan contohnya adalah seperti ini. CLS digunakan untuk clean screen, jadi dia akan membersihkan layar dari program sebelumnya. Dan locket itu untuk memberi jarak penulisan, jadi kita akan menentukan lokasi penulisan itu berada di mana. Saya akan memberikan contoh pembuatan report laporan pembelian dari toko Patria. Dan hasilnya seperti ini. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, saya akan membahas tentang file. Tapi pertama-tama saya akan membahas tentang file sequential. Sequential file merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Dalam hal ini, data yang ada akan disimpan sesuai dengan urutan masuknya. Data pertama dengan nomor berapapun akan disimpan di tempat pertama, demikian pula dengan data berikutnya yang juga akan disimpan di tempat berikutnya. Contohnya, untuk mendengarkan lagu pada kaset, kita harus melewati 3 lagu sebelumnya dahulu. File sequential dapat dibuat melalui proses pertama, pembukaan file. Pada saat pembuka file data akses urut, tentukan terlebih dahulu apakah file tersebut sebagai file input, yaitu file yang isinya akan dibaca, atau sebagai file output, yaitu tempat untuk merekam data. Untuk umum, statement untuk membuka file data akses urut adalah seperti berikut. Dan contoh penulisan statement open untuk membuat file yang baru atau output mode adalah sebagai berikut. Yang kedua, untuk menutup file. File yang sudah diisi data perlu ditutup. Kegunaannya adalah untuk menutup semua data yang ada di dalam penyangga buffer, yaitu tempat penyimpanan data sementara yang menggunakan memori internal akan dituliskan di dalam file, sehingga menghindari kemungkinan adanya data yang hilang. Bentuk umumnya adalah seperti berikut. Dengan nomor file adalah nomor file yang akan ditutup. Jika nomor file tidak dituliskan, maka semua file yang sedang kebuka akan ditutup semuanya. 3. Untuk menyimpan data ke file menggunakan statement write. Bentuk umumnya adalah seperti ini, dengan keterangan. Untuk mengambil data dari file memerlukan proses pembacaan data. Untuk itu kita menggunakan statement input. Bentuk umumnya adalah seperti berikut. Langkah-langkah di dalam menampilkan semua data yang ada di dalam file data akses urut adalah seperti ini. Pertama, file dibuka dengan mode I atau input, karena data yang akan diambil dari file ini. 2. Data yang diambil atau dibaca dari file mulai dari record pertama sampai dengan record terakhir atau akhir dari file. Akhir dari file dapat dideteksi dengan fungsi EOF dengan sintaks seperti ini. 3. Bila belum sampai di akhir file atau belum mencapai record yang terakhir, maka data dapat dibaca dengan menggunakan statement input. 4. Setelah semua data dibaca dari file, untuk mengakhiri penggunaan file, maka file harus ditutup dengan statement close atau end. Untuk menambahkan data, kita menggunakan statement seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu saya akan membahas tentang berkas data masuk acak atau random access file. Pada berkas data file masuk acak, akses terhadap record data akan dapat dilakukan secara acak, random, tanpa harus membaca record satu persatu mulai dari posisi awal record seperti pembuatan sequential file. Keuntungannya adalah kecepatan proses lebih tinggi dibandingkan berkas data masuk urut. Berikut ini adalah prosedur penyimpanan data ke dalam berkas data masuk acak.
Pertama, kita harus membuka file. Kedua, siapkan buffer data. Ketiga, untuk data numerik harus dikonversi ke alfabetik atau string. Keempat, simpan data ke dalam buffer. Kelima, lakukan penulisan ke dalam file. Untuk membuka file, perintah yang diperlukan adalah open. Bentuk umumnya adalah seperti ini atau seperti ini. Saya juga akan memberikan contoh-contoh penulisan open yang adalah seperti ini. Kedua, penyediaan buffer data. Dalam file random perlu disiapkan suatu area penampungan sementara untuk data yang akan diakses dari file tersebut, yang disebut dengan random buffer. Untuk membentuknya digunakan statement file. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Ketiga, konversi data. Berikut ini adalah tabel fungsi konversi data. Lalu keempat, penyimpanan data ke buffer. Ada dua bentuk perintah untuk meletakkan data ke dalam buffer. Pertama, lset, yaitu meletakkan data ke dalam buffer dengan posisi merapat ke kiri. Kedua, rset, yaitu meletakkan data ke dalam buffer dengan posisi merapat ke kanan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Lalu kita akan memasuki proses yang kelima, penulisan data ke dalam file. Untuk menuliskan data ke dalam file digunakan statement put. Bentuk umumnya adalah seperti